Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai 23. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung
dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus jarang menjelaskan perumpamaan-perumpamaannya.
Namun, pada Injil hari ini, Yesus melakukan hal yang berbeda. Yesus langsung mengungkapkan makna di balik perumpamaan tersebut. Perumpamaan Yesus pada hari ini adalah penabur benih. Benih sendiri adalah metafora bagi sabda Tuhan, dan penabur adalah pewarta sabda Tuhan. Sedangkan tanah melambangkan penerima sabda Tuhan. Dari sini kita mulai memahami dinamika pewartaan. Pewartaan sabda Tuhan harus dilakukan dengan murah hati dan bahkan melimpah bagi semua orang, bahkan juga untuk mereka yang menolak sabda Tuhan. Kemurahan hati dari pewartaan sabda ini mengalir dari Allah sendiri yang menginginkan semua untuk datang kepadanya. Jadi, Yesus ingin agar kita bisa memusatkan perhatian kita kepada Sang Penabur. Siapakah penabur ini? Jawabannya adalah kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta. Dengan demikian, kita harus menebarkan firman kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak menyukai kita dan mereka yang membenci kita. Amin.